warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Cokro. Kali ini Mas Cokro akan mengisahkan sebuah kisah nyata yang dialami pemuda bernama Joy. Kisah horor hantu atau hal mistis yang menakutkan sudah sering terjadi dialami oleh banyak orang. Banyak makhluk gaib pengganggu yang jahil dengan sengaja menampakkan diri sekedar iseng mengganggu manusia. Sama halnya seperti cerita horor nyata yang dialami oleh seorang pria, panggil saja namanya Joy Via. Melansir dari kanal YouTube Sejuta Kisah pada tanggal 6 November tahun 2022, kisah mistis ini diambil dan diceritakan lagi oleh Joy yang saat itu hendak berpulang ke kampung halamannya. Joy sangat menikmati perjalanan dengan menggunakan motor. Ia menyukai semilir angin berhembus yang menyejukkan ketika sedang di perjalanan. Pada saat di perjalanan, Joy melihat di simpang pertigaan daerah Indramayu terjadi kecelakaan beruntun, sehingga mengagetkan Joy dan ia pun seketika membanting setirnya ke kiri untuk menghindari kecelakaan naas tersebut. Joy tidak sengaja menggilas potongan tangan korban dari kecelakaan beruntun tersebut. Dari insiden itu, cerita mistis Joy dimulai. Sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe tentunya. Bagi yang sudah subscribe, Mas Cokro ucapkan ribuan terima kasih. Tapi yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe. Joy tidak mempedulikan kecelakaan itu. Walaupun ia panik, namun tetap melanjutkan perjalanan karena ia tidak ikut mengalami kecelakaan dan tidak luka-luka. Hanya saja pada saat itu Joy ketika ada kecelakaan beruntun, waktu membanting setir dia tidak sengaja menggilas tangan korban yang terpisah dari jasadnya. Pada saat itu ia tiba di pom bensin yang menurutnya sangat cocok untuk bisa beristirahat, terlebih setelah lelah di perjalanan dan melihat langsung kejadian kecelakaan beruntun. Selain lapar dan lelah, Joy rasakan ia pun harus mengistirahatkan motornya sebentar. Di pelataran masjid, ia juga melihat beberapa orang lainnya yang mungkin sama akan mudik. Ia pun melihat ada korban lain yang ikut dalam kecelakaan tadi. Meski dengan luka yang tidak parah, Joy memutuskan untuk tidur sekejap. Namun tiba-tiba ia dibangunkan dengan keadaan yang mengerikan. Pemandangan yang ia lihat menakutkan. Ia melihat potongan tangan merangkak ke seseorang yang sedang tiduran di sampingnya. Joy saat itu seperti ketindihan. Untuk berkata-kata, berteriak, ia minta tolong saja tidak bisa, apalagi bergerak. Jadi seperti dibelenggu. Kalau orang tindihan itu kan seperti dibelenggu. Joy sama sekali tidak bisa bergerak. Jangankan berteriak. Tangan itu mencekik orang di sampingnya. Sampai orang tersebut bergerak-gerak kesakitan. Tidak bisa bersuara. Akhirnya orang itu pun mati dengan kondisi tercekik potongan tangan hantu tersebut. Istrinya bangun dan berteriak histeris melihat kondisi suaminya yang sudah tidak bernyawa. Joy yang tadinya tidak bisa bergerak pun akhirnya dapat terbangun. Dengan nafas memburu karena ketakutan, Joy pun langsung lari menuju motornya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sayang, Joy lupa membeli bahan bakar. Terpaksa ia harus berhenti lagi di pom bensin selanjutnya. Joy yang sebelumnya hanya tertidur lupa mengisi perutnya itu pun lapar. Setelah mengisi bensin,
Ia pun menghampiri warung nasi di seberang. Saat hampir menyuap makanan, Joy melihat lagi potongan tangan menakutkan itu mendekatinya. Sontak, Joy langsung kaget dan berteriak ketakutan. Begitu orang-orang lainnya yang berada di warung nasi itu berlari, berteriak histeris keluar. Joy bodoh amat dan tidak peduli dengan makanannya. Itu pun langsung tancap gas melarikan diri dengan motornya. Joy akhirnya sampai di kampung halaman. Rumahnya dalam keadaan sepi karena katanya sedang menghadiri undangan pernikahan. Ia pun memutuskan mandi dan beristirahat. Saat hendak tidur, Joy melihat lagi potongan tangan tersebut. Kaget dan takut menyelimuti Joy. Ia pun berlari mundur dan tersudut di pojok kamar. Tidak bisa bergerak lagi, sedangkan potongan tangan itu terus saja mendekatinya dan menarik tangan Joy. Tangan itu terus bergerak mendekati leher Joy. Ia sudah berteriak berkali-kali meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Tangan itu terus bergerak mendekati leher Joy. Ia sudah berteriak berkali-kali meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Joy sudah tidak bisa bergerak lagi dengan kondisi matanya yang sudah melotot dan mulai kehabisan oksigen. Antara takut karena ngeri dan takut mati, Joy sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Keadaan Joy sudah di ujung tanduk. Beruntung kakeknya datang dan menarik tangan itu sampai berguling-guling untuk melawan. Jadi kakeknya Joy datang, menarik tangan tersebut sampai kakeknya itu berguling-guling. Joy yang saat itu panik melihat kengerian di depan matanya langsung. Tapi harus tetap membantu kakeknya pun berdiri dan mengambil jebakan tikus yang ada di kamarnya. Kakeknya pun melemparkan potongan tangan itu sampai akhirnya terjepit jari-jari tangannya, namun tetap meronta-ronta, hendak melepaskan diri. Jadi tangan tersebut walaupun sudah terjepit oleh jepitan jebakan tikus, masih tetap meronta, berusaha untuk melepaskan diri. Kakeknya kemudian mengambil korek api, kemudian membakar tangan itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Tangan itu pun tiba-tiba berubah menjadi belatung yang banyak seukuran nasi dan menyebar kemana-mana. Joy yang masih kalut bertanya takut kepada kakeknya apa yang terjadi. Kakeknya pun menjawab, tangan itu berasal dari potongan tangan orang mati penasaran. Kamu kalau berperilaku apa-apa lain kali harus lebih berhati-hati dan berucap, kata kakeknya, langsung pergi. Makanya Joy banyak berdoa dalam keadaan apapun. Kakeknya memberi nasihat. Ya kek, kata Joy. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dan jangan ceritakan hal ini ke orang-orang rumah. Jelas kakeknya lagi, yang dijawab Joy dengan anggukan. Teror potongan tangan hantu itu pun sudah tidak ada lagi dan tidak lagi menakuti Joy kemanapun Joy pergi. Demikian tadi sebuah cerita horor mistis tentang potongan tangan orang yang kecelakaan dan selalu meneror Joy, dan akhirnya Joy pun dapat terhindar dari teror-teror potongan tangan tersebut karena ditolong oleh kakeknya. Terima kasih, mudah-mudahan sobat-sobat semua terhibur, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.